Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Melo Dwi Nur Kartika, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 5 Tuban, Kabupaten Tuban. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual mengenai visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif kita dapat awali dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Menurut Townsend, inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Visi saya adalah membentuk generasi milenial yang kompeten, terampil, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut, saya membuat kalimat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid dengan mewujudkan suasana belajar menyenangkan yang berpihak pada murid. Analisis prakarsa perubahan meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid dengan mewujudkan suasana belajar menyenangkan yang berpihak pada murid dengan menggunakan ATAP, di mana ATAP itu adalah A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, dan P. Pembelajaran. Aset yang telah dimiliki adalah menyadari murid adalah subjek utama dalam pendidikan. Murid yang sudah terbiasa dengan metode pembelajaran diskusi, guru yang berdedikasi dan bersemangat, pengalaman diri dalam mengikuti pengembangan kompetensi, dan sarana prasarana yang mendukung. Tantangan yang saya hadapi adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, karakter murid sebagai generasi Z atau Gen Z, dan kurangnya motivasi belajar murid. Aksi yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid, menggunakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi, dan memberikan ice breaking yang menarik saat pembelajaran. Dengan aksi yang telah dilakukan, maka akan ada perubahan, yaitu murid menjadi termotivasi untuk belajar. Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran menjadi optimal dan kualitas pembelajaran menjadi meningkat. Berikut ini wujud nyata dari pendekatan inquiry apresiatif atau IE terkait meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid dengan mewujudkan suasana belajar menyenangkan yang berpihak pada murid mengikuti langkah-langkah Bagja. Bagja sendiri yang terdiri dari huruf B, A, G, J, A, yang mana B itu artinya adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat yaitu apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitas murid. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan daya pikir dan kreativitas murid di kelas. Membaca literatur bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kata Bagja setelah B adalah A, yang mana A itu sendiri adalah ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran ini, saya membuat daftar pertanyaan yaitu siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid. Aktivitas apa yang membuat murid merasa tertantang untuk berpikir kreatif. Suasana belajar bagaimana yang menurut murid menyenangkan dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan menyenangkan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid berjalan dengan baik, kemudian diskusi atau wawancara atau survei pengalaman atau pendapat rekan sejawat, kepala sekolah atau orang tua murid atau murid.
Selanjutnya adalah tahap G, yaitu gali mimpi. Daftar pertanyaan yang saya buat adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya lakukan jika pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid serta menciptakan suasana belajar menyenangkan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur untuk nantinya saya terapkan secara bervariasi pada rancangan pembelajaran yang saya buat. Berikutnya adalah tahap J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah awal yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid? Apa langkah terobosan yang bisa saya lakukan untuk menguatkan praktik menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah mencari literatur dan referensi sebanyak-banyaknya tentang model dan metode pembelajaran. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid, membuat rancangan pembelajaran yang variatif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi saat pembelajaran, memberikan ice breaking ke murid, selalu melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Masuk tahap terakhir yaitu A, atur eksekusi. Daftar pertanyaan yang saya buat adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid. Kapan program meningkatkan daya pikir dan kreativitas murid dengan mewujudkan suasana belajar menyenangkan yang berpihak pada murid dapat dijalankan. Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu berkolaborasi dengan stakeholder sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan guru atau pengawas sekolah untuk mengobservasi kelas saya, menyusun timeline, melaksanakan kegiatan dari awal tahun pelajaran hingga akhir tahun pelajaran.